Halo, apa kabar sedulur movie? Kita ketemu lagi di channel GS Movie, jagonya channel movie yang selalu mereview alur-alur cerita film yang seru dan sangat menarik untuk kalian saksikan. Ya, kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah film legendaris dari bintang ataupun guru besar legendaris kungfu, Ip Man. Film Ip Man ini adalah film pertama dalam seri film Ip Man yang dirilis pada tahun 2008 lalu dan disutradarai oleh Wilson Yip. Juga dibintangi oleh si ganteng kalem kayak yang ngomong ini nih katanya. Dia adalah Donnie Yen sebagai Ip Man. Pada film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Ip Man sebelum pindah ke Hong Kong dan sebelum menjadi guru seni bela diri Wing Chun. Yos, nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Gaspol, gejliga, tewewew. Film dimulai dari Foshan. Pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai tempatnya bela diri, itulah Foshan. Di sana terlihat para guru kungfu sedang mengarahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Dan di lain tempat di rumah Ip Man, asistennya bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa guru Ip Man adalah orang yang kaya hati. Ip Man pun menemuinya dan orang ini adalah Liu. Liu baru saja membuka perguruan kungfu di Foshan. Liu ingin berlatih bersama Ip Man karena dengar-dengar Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Namun Ip Man menolaknya secara halus. Tapi Liu memaksanya. Dia bilang kita latihan pribadi saja. Jadi kalau guru Ip kalah, maka tidak akan ada orang yang tahu. Dan akhirnya guru Ip pun menyanggupinya. Tapi dia mau makan dulu bersama anak istrinya dan mengajak Liu untuk ikut serta makan. Sang istri Ip Man yang sangat anggun melirik sinis pada cara makan Liu yang sangat legeng, sombong, belagu, pokoknya maka tidak ya. Dan setelah selesai makan, Ip Man sebat alias sebatang dulu sebentar sambil ngopsan alias ngopi santuy. Sedangkan Liu makan makanan ringan, mantap. Padahal mau bertarung, cuman partai silaturahmi aja kayak gini. Dasar. Lalu ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan yang nyangkut di teras rumahnya Ip Man. Kemudian Ip Man dan Liu pun akhirnya mulai dengan pertarungan mereka. Saat Liu terpental, remaja itu melihatnya dari jendela. Dan di sana, guru Ip kembali melancarkan pukulan kombonya hingga Liu mengaku kalah. Lalu Liu pun pulang dan meminta guru Ip agar merahasiakan duet ini. Dan tentu saja guru Ip menyetujuinya. Lanjut, di sebuah restoran, Yuan, remaja yang mengambil layangan itu menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip di depan orang-orang yang ada di restoran itu. Tak berserang lama, guru Ip pun datang ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka umum. Dan ada Lin memisahkannya. Lin adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung kepada guru Ip Man. Liu meminta guru Ip untuk menjaga reputasinya. Dan Lin langsung menyeret Yuan juga melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih ngeyel. Emangnya kenapa? Tak boleh, kata si Yuan. Lalu seketika itu juga Lin melorotkan celana Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba polisi Li datang. Li meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Li juga bilang bahwa kungfu itu kan kuno. Sekarang zamannya pistol nih. Sambil menodongkannya ke kepala guru Ip. Seketika itu juga guru Ip memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li hanya terdiam.
Guru Ip mengakui bahwa praktisi kungfu itu memang energik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Lalu Guru Ip memutuskan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah Ip Man, memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas, lalu Kuan menerimanya. Namun saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus baru. Sementara istrinya menemani Zun, yaitu anaknya yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, Zun datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Ip Man mengacukannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari pagar luar, warga pun setempat meminta Guru Ip mengulangi aksinya lagi. Saat mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Bubar, bubar, bubar! Wah. Di suatu hari ada sekelompok pengembara yang hendak menantang guru-guru kungfu di Fosan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama dan pertarungan pun terjadi, tapi naas guru ini kalah. Lalu Jin kembali mendatangi perguruan yang kedua, kali ini menggunakan senjata dan sama saja guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga dan merayakan kemenangannya di angkringan. Namun sang penjual itu bilang, jangan terlalu bangga jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Nah, setelah mendengar itu, bersegeralah Jin pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung, namun Guru Ip menolaknya dan sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih karena Ip Man takut pada istrinya. Cemen. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Setelah mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Fosan dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal, Guru Ip terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu, Guru Ip pun langsung melakukan serangan-serangan yang membuat Jin kewalahan. Mamam sia Jin. Jin mau macam-macam. Setelah kewalahan, Jin bangkit lagi dan kali ini dia menggunakan pedangnya. Sedangkan Guru Ip Man hanya menggunakan komoceng. Senjata bulu itu tuh. Pertandingan akhirnya diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukullah bokong si Jin ini. Jin pun kalah. Mereka keluar sambil disoraki oleh warga Fosan. Macam-macam, puas, lebok, dan lain-lain ya. Sejak saat itulah warga Fosan menjadi sangat menghormati Guru Ip. Saat berbelanja di pasar, Guru Ip selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga Fosan kepada Guru Ip yang telah menjaga martabat Fosan. Namun, semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki Fosan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi Fosan pun menyusut tajam. Adapun rumah Ip Man disita oleh Jepang untuk dijadikan markas. Kini, Ip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Fosan pada umumnya. Kendati demikian, sang istri tetap menerimanya. Di saat itu, Ip Man memutuskan menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Setelah menukar beras, lalu Ip Man bertemu Kuan. Lalu diajaklah Ip Man ke pabrik kapasnya. Kuan menawarkan jabatan pada Ip Man, mengingat Ip Man yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Ip Man selalu menenangkannya karena esok hari dia akan mencari lagi pekerjaan.
Ip Man ditolak oleh toko demi toko ketika dia melamar kerja, hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana Ip Man bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin melorotkan celananya. Entah masih hidup atau tidak, Lin saat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Lee kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana, sedangkan Guru Ip tidak. Tibalah mereka di TKP. Terlihat Guru Liu sedang menghajar karateka. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang Fosan sekaligus. Sombong banget nih. Miura akan memberikan beras menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan untuk melawan 3 orang Fosan. Salah satunya adalah Lin. Hanya dengan sekali serangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Dan 2 orang Fosan mengaku menyerah. Tapi Lin malah menyerang lagi. Miura pun mampu mencekiknya, lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Ip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Ip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, Lee dan Jepang datang mengundang bertarung lagi. Ip Man menghampiri Lee dan menanyakan Lin. Lee mengaku tak tahu. Ip Man terus bertanya, tapi Lee tak menghiraukannya. Sombong banget nih si Lee. Akhirnya Ip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di TKP, Ip Man melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka dengan susah payah dan pada akhirnya Liu menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya, tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Jedar! Liu pun ambruk tak berdaya. Melihat itu, Ip Man marah-marah pada Lee. Ternyata yang menembaknya itu adalah Kolonel Sato. Jenderal Miura marah atas tindakan itu. Miura bilang, ini cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen pun diteruskan. Ip Man berteriak kepada Lee. Dia marah dan ingin bertarung. Ip Man langsung meminta 10 orang sekaligus. Namun Lee melarangnya karena itu sangat berbahaya. Ip Man tetap bersikeras karena Guru Ip sudah emosi dikarenakan bangsanya diperlakukan seenak dewe gitu. Miura juga kaget mendengar itu, tapi dia tetap mengabulkannya. Wah, semakin seru aja nih pertarungan. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Ip Man yang marah memukuli ke-10 karateka itu tanpa ampun. Miura terpana melihatnya. Setelah semua musuh babak belur, Miura kembali dan memberikan beras itu, tapi Ip Man menolaknya. Lalu Ip Man pun pulang membawa beras berdarah milik Guru Liu. Lalu Ip Man memberikan beras itu pada keluarganya Liu. Di sana Ip Man diperingatkan Lee agar berhati-hati pada orang Jepang. Ip Man menampar Lee karena menganggapnya pengkhianat. Lee tak terima karena dia cuma penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Ip Man pun berlalu pergi. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati Ip Man menggunakan minyak tawon. Ip Man terharu karena istrinya sangat setia terhadapnya. Dan di lain tempat, di tengah hutan, Jin bersiap untuk menghadang truk. Saat truk itu berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang ke pabrik tersebut dan Kuan dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow pun pergi ke tempatnya Guru Ip Man. Dia melaporkan kejadian itu, tapi sayang sebelum Guru Ip datang, mereka keburu pergi membawa barang mereka dan berjanji akan kembali lagi untuk meminta tebusannya. Salah satu anggota pembegal itu ternyata adalah Yuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran yang tewas dipukuli Miura.
Setibanya di pabrik, Ip Man melihat Kuan yang cedera tengah bekerja. Kuan memohon agar Ip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik dan Ip Man menyanggupinya dan Ip Man mengajari mereka semua. Di lain tempat, Ip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Lee. Lee bilang Miura ingin bertarung melawannya, namun guru Ip menolaknya. Namun tiba-tiba, Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Ip Man yang cantik itu, dia ingin naik dan merenggutnya. Spontan Ip Man pun menghajar Sato dan anak buahnya sampai babak belur, juga sampai terpingsan-pingsan. Lee pun mengajak Ip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Dan selepas itu, Lee pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Ip Man kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Lee akhirnya pulang dengan babak belur. Dia menemui Ip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Ip Man sangat berterima kasih pada Lee karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Dan kali ini para buruh siap menghadapinya. Dan perkelahian kolosal pun terjadi di pabrik itu. Saat buruh sedang bersusah payah melawannya, Guru Ip tiba-tiba datang dan membantu menghajar para begal-begal itu. Para begal ini kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Ip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu Yuan adiknya Lin ikut membantu juga menyerang Ip Man. Tapi Ip Man sungguh cekatan. Ip Man akhirnya memukul kuping Jin sampai terpental. Dan setelah itu Jin dan anak buahnya kabur terbirit-birit. Lalu Ip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Ip Man memberikan kotak kalengnya Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Ip Man kemudian mengambil lagi dan memberitahunya bahwa Lin kakaknya sudah tewas, mengenaskan karena dipukuli orang Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Ip Man pun berlalu pergi. Yuan kemudian menangis sesegukan. Tak tahu, dan saat itu isi kaleng itu adalah sebuah layangannya. Ya, layangan yang pernah dia tangkap di rumahnya Ip Man. Rupanya sang kakak selalu menyimpannya, dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Lee bergegas menemui Ip Man. Dia menghimbau agar Ip Man tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang mencarinya ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Ip Man dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri. Dia lalu dipukuli hingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Dia meminta Ip Man untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Tapi Ip Man menolaknya. Dia malah menantangnya bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Ip Man berteriak pada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari Fosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Ip Man. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ip Man menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri dibawa Kuan pergi dari Fosan. Dia menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Ip Man. Akhirnya, pertarungan pun dimulai juga. Jual beli serangan terjadi dengan sangat-sangat seru. Rupanya sang istri dan Kuan kembali ke Fosan untuk melihat Ip Man. Saat Miura kalah dan babak belur, warga Fosan pun berteriak kegirangan. Namun di tengah sorakan warga atas kemenangan Ip Man, tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man hingga jatuh terhuyung-huyung. Seketika itu juga, warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Lee berupaya merebut pistol Sato dan Lee berhasil menembak leher Sato. Puas Sato, Sia. Sang istri dan para warga pun mengerubungi Ip Man.
setelah kejadian itu, dengan bantuan teman baiknya yaitu Kwan, Ip Man telah berhasil lari dari Fosan bersama istri dan putranya lalu pergi ke Hong Kong. Dan film pun selesai. Asik kan? Menarik banget nih Ip Man. Jadi kesimpulan dari film ini adalah Wing Chun adalah seni bela diri dari Cina saat ini yang terkenal di dunia. Pada masa itu Ip Man menolak ditaklukkan oleh tentara Jepang dan menggunakan genggaman tangannya untuk mempersatukan rakyat Cina. Nah, sedulur sedaya, itulah alur cerita film dari Ip Man. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan? Jadi jika kalian suka dan ingin melanjutkan ke alur cerita Ip Man berikutnya, komen saja di kolom komentar ya lur. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Oke, bantu support terus kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat alur-alur cerita film seru lainnya. Oke? Mantap ya seluruh. Yuk sampai jumpa di film selanjutnya.